سبيل الدموع سبيل Kulit ta'ah, taufik itu artinya hidayah langsung dari Allah sehingga kita bisa taat. Ya. Maka bisa taat, bisa terhindar dari maksiat, luar biasa. Itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ringan saja meninggalkan sholat. Ringan saja meninggalkan sholat subuh, sholat berjamaah, ibadah-ibadah yang lain. Itu tanda tidak mendapatkan taufik dari Allah. Jadi ketika kita hadir di masjid untuk memakmurkan rumah Allah, itu bukti nyata bahwa Allah sayang sama kita. Kita dapat undangan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisah, jadi ada seorang ulama yang tiap tahun dia pergi haji. Tiap tahun pergi haji. Sehingga dia hitungnya 60 kali dia pergi haji. 60 kali pergi haji. Kita sekali belum. Ya, umroh mana aku baru sekali. Itu pun atas biaya dinas, ya. Itu pun sebenarnya bagian dari nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ketika dia mikir, ya, kenapa kok bisa saya pergi haji sampai 60 kali? Karena zaman dulu kan mudah, tinggal berangkat. Dan beliau wong Arab sanula, 60 kali pergi haji. Maka di tengah beliau sedang merenung berpikir sampai kenapa beliau pergi haji sampai 60 kali itu, akhirnya beliau tertidur. Dan di dalam tidurnya beliau bermimpi ada suara yang mengatakan, seandainya engkau punya hajat, punya acara, punya walimah, kira-kira siapa yang kamu undang? Nah, Pak Nasron, ya. Kalau kita punya hajat, punya acara, ini hari Minggu banyak hajatan biasanya. Yang kita undang biasanya siapa? Apakah semua orang? Atau orang yang tidak kenal pun kita undang? Atau hanya orang-orang yang kita kenal? Kawan dekat, teman dekat, ya, keluarga, sanak yang kita undang. Tentu yang kita undang adalah orang-orang pilihan. Kawan kita, ya kan, keluarga kita, yang kenal. Undang orang tak kenal, belum tentu dia datang. Pasti yang kita kenal, yang kita undang. Dan wabil khusus kita istimewakan. Biasanya undang itu macam-macam, Pak Yudi. Ada undangan biasa tipis, ada yang untuk VVIP yang ditebalkan, ya, cetakannya diperbagus. Dan itu biasanya akan kita kasih kepada orang-orang khusus, kepada orang-orang pilihan. Walaupun secara pribadi saya kurang suka, sama baik. Maka saya nikah tahun 2011, undangan aku sama baik. Cuma satu macam. Saya tidak ingin ada pemikiran mengistimewakan orang-orang tertentu. Karena semuanya saya pandang istimewa. Gitu. Tapi ini menjadi adat di kita bahwa untuk orang-orang khusus undangannya khusus pula biasanya. Kan begitu. Nah, maka kata suara itu begitu juga ketika kamu bisa hadir, ya. Haji sebanyak 60 kali, itu berarti engkau mendapatkan undangan istimewa, ya, undangan VVIP dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak sembarang orang bisa mendapatkan keistimewaan itu. Demikian juga ketika kita hadir di masjid pada subuh hari ini, berarti kita orang yang istimewa. Dapat undangan khusus, ya, kita orang pilihan. Amin, Allahumma amin. Jadi yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa taat seperti subuh hari ini, dan mudah-mudahan terus nikmat ini Allah karuniakan untuk kita sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua senantiasa setia dalam sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mulia, al-masjidu baitu kulli mu'min. Ini hadis sering kali saya sampaikan. Al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah, ya, beriman tidak boleh melalaikan masjid, karena bagi kita mukmin, masjid rumah kita. Bukan dalam pengertian nak ngehai, ya, nak ngehai sehingga orang lain tidak boleh jadi pengurus, orang lain tidak boleh salat, bukan itu maknanya. Tapi makna masjid adalah rumah kita. Maka semua orang beriman wajib beluroan, kalau bahasa Pangkalan Balai, wajib punya rasa memiliki, ya, sehingga siapapun dia, walaupun bukan pengurus, apalagi pengurus, wajib memakmurkan rumah Allah dimanapun itu berada. Wabil khusus tetangga masjid,
Karena kata Rasul, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah dalam satu makna. Dalam makna lain disebut tidak sempurna salat tetangga masjid kecuali di masjid itu. Nah, kalau yang memanakan tidak sah ini rata-rata kawan-kawan kita dari mazhab Hambali. Karena menurut mazhab Hambali sebagian kecil, bukan seluruhnya, salat fardu berjamaah di masjid hukumnya fardu ain. Fardu ain. Artinya kalau salatnya di rumah tak sah. Kalau menurut mazhab Hambali. Ya, Saudi itu banyak mengikuti mazhab Hambali, ulama-ulama Arab Saudi. Tapi ini pendapat minoritas. Pendapat yang kedua menyatakan la salata di sini bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Ya. Tidak sempurna orang yang tetangga masjid salatnya kecuali di masjid. Artinya salat di rumah sah, cuma tidak afdal, cuma tidak sempurna, rugi. Nah, dua makna ini kita pakai salah satunya. Nah, karena kita Syafi'i rata-rata di Indonesia kita pakai makna tidak sempurna. Meskipun tidak sempurna seharusnya kita tetap ke masjid. Walaupun sah salat kita di rumah. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Siapapun kita, tetangga masjid ataupun bukan tetangga masjid, kita harus merasa tergerak hati kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ciri mukmin. Ya, mukmin sejati dia merasa masjid rumahnya. Sehingga dia bunuruan. Kalau masjid ini merasa rumah kita, pasti kalau ada sampah kita buang. Ya, banyu misalnya ketika ada yang lalai dalam wudu, banyunya masih hidup, keran kita matikan. Karena kita merasa ini rumah kita. Kalau air habis, kita juga merasa bertanggung jawab. Karena itu sudah mubazir. Nah itu makna al-masjid baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumah setiap orang mukmin. Dan juga dapat fadilah yang luar biasa bagi kita yang rajin ke masjid. Kawan-kawan sudah merasakan, makanya kawan-kawan ini dari Baiker Subuh Indonesia, Indonesia, nasional berarti gitu ya. Dari Baiker Subuh Banyuasin, ini tahan pagi-pagi, Pak. Ini ada yang pengantin baru, kebanyakan yang bujang. Ya. Ada pengantin baru, ada pengusaha, macam-macam rombongan gitu ini. Tahan meninggalkan aktivitasnya, tahan meninggalkan tempat tidurnya, dingin-dingin, ngeradak pagi-pagi pemotong. Ya kan? Cuma alhamdulillah kami subuh ini ya pakai balang pat ya kan? Karena agak rintik-rintik tadi itu. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sudah merasakan lezatnya iman. Ya lemaknya salat di masjid, merasakan fadilah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jaminan dari Rasul. Maka kata beliau, al-masajidu mahfuzah. Masjid adalah tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfuzun ahluha. Maka para pemakmur masjid akan dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang Covid berapa bulan ini, alhamdulillah belum terdengar gitu ada imam masjid, muazzin masjid, jamaah masjid yang mati oleh Covid di masjid misalnya. Itu jaminan dari Allah. Mahfuzun ahluha, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal masajidu Maimunah. Ada yang nama Maimunah Pak istrinya? Pak Rahman. Ya. Al masajidu Maimunah. Masjid itu tempat yang Maimunah. Bagus arti Maimunah itu ya. Nah, jadi kalau nyari bini cari Maimunah namanya. Iya. Cuma nama Pak Sairi ya. Kalau baca akhlaknya Maimunah. Ya, karakternya Maimunah. Maimunah itu salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-masajidu Maimunah maknanya apa? Maimunah itu artinya al-barakah minallah. Ya. Jadi masjid adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah artinya khairun katsir, kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah berkah gitu. Ya, bagi yang rajin ya, salat di masjid dengan berjamaah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Fadilah yang lain dari kita rajin ke masjid, salat di masjid, dijamin salat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak diterangkan dalam beberapa kitab. Di antaranya dalam kitab Mustamil ala Arba'i Rasail karya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya, Ahmad Zaini Dahlan. Dalam kitab itu disebutkan bahwa semua salat orang yang salat berjamaah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan salat dewean. Salat sendirian itu baru diterima kalau betul-betul sempurna, betul-betul khusyuk. Karena salat kita tergantung apa yang kita pikirkan dalam salat kita. Kalau pikiran di luar salat badannya, tapi pikiran di luar salat
maka sebanyak itulah sholat kita diterima. Maka ada yang sholatnya hanya 10% diterima oleh Allah, ya, yang sisanya berarti tidak diterima. Tapi ketika sholat kita kerjakan dengan berjamaah, hadirin yang mulia, dapat jaminan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diterima. Karena sholat berjamaah itu bagaikan kerja kelompok, gawe kelompok. Ya, yang namanya gawe kelompok, walaupun biasanya yang aktif hanya 1-2 orang dalam kelompok itu, tapi yang lain dapat nama dapat nilai Ya, Ustaz Amri, kita sudah pernah kuliah, kita pernah sekolah, pasti pernah dapat tugas kelompok dari guru dan dari dosen. Biasanya, ini yang saya alami, tidak tahu kalau yang lain, mungkin aktif juga anggota kelompoknya. Dalam satu kelompok misalnya ada 10 orang, yang aktif paling 1-2. Ya, yang aktif, yang mengerjakan tugas tadi paling hanya 1-2. Tapi ketika sempurna tugas tadi dikerjakan, seluruh kelompoknya, seluruh anggota dalam kelompok dapat nilai yang sama. Kalau dapat nilai A gitu. Karena tugas kelompok dia dianggap satu kesatuan. Itu juga sholat berjamaah. Yang sempurna mungkin hanya imamnya. Maka berkat imamnya, sholat jamaah disempurnakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ketika kita sholat berjamaah, Allah lihat hati sang imam terlebih dahulu. Ya, maka imam harus orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan. Bukan cuma bagus bacaan, tapi juga orang yang mulia akhlaknya, juga al-afqah. Bahkan ini syarat nomor 1 dalam mazhab Syafi'i adalah al-afqah. Imam itu al-afqah nomor 1. Harus faqih, faham agama. Yang kedua baru al-aqra, ya, bagus bacaan Al-Qur'annya. Kalau bisa dua-duanya itu, al-afqah wal-aqra. Ya, itu kalau bisa. Maka ketika kita sholat berjamaah, Allah lihat hati sang imam terlebih dahulu. Hati yang dijengok, bukan fisik. Bukan gantungnya imam, ya, bukan bagusnya baju pakaian imam, bukan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak jengok fisik, Allah tak jengok casing. Sebagus apalah baju itu, Bu, ya, itu bukan penilaian Allah. Hati yang paling bagus. Ya, baju dah dilihat, fisik dah dilihat. Nak hitam imam itu, nak putih, nak belaga, nak gemuk, nak gendut, ya, nak kurus, itu bukan titik penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya ikhlas apa tidak, hatinya khusyuk apa tidak, ya, itu yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika imam tadi khusyuk dan ikhlas dalam memimpin salat berjamaah, maka hadirin yang mulia, seluruh salat jamaahnya langsung diterima. Walaupun pasti jamaah kan macam-macam, Pak. Ya, ada yang bagus, ada yang tidak salatnya, ada yang lurus, ada yang tidak bacanya. Tapi berkat imamnya bagus, maka salat seluruh jamaah diperkenankan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lemaknya salat berjamaah itu itu ada jaminan diterima. Walaupun banyak salah, banyak kurang di sana sini. Yang pertama, yang kedua, ya, ini Al-Imam Al-Ghazali, Masya Allah, ya, hadir jamaah kita ini. Seandainya imamnya kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang sempurna memimpin sholat berjamaah, apakah langsung ditolak? Tidak. Tidak serta-merta ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijino orang yang di belakang imam. Ya, mungkin dia lebih khusyuk dari imamnya, mungkin dia lebih ikhlas dari imamnya dalam sholat berjamaah pada hari itu. Maka berkat beliau yang di belakang imam tadi, makmumnya tadi, maka sholat imamnya diterima dan makmum lain pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makmum. Seandainya yang di belakang imam tidak khusyuk juga sama dengan imamnya, ya, dijengok yang sebelah kanan, yang kanan sama dijengok yang sebelah kiri. Satu sop pertama sama kata yang khusyuk dan ikhlas, apakah langsung ditolak? Tidak. Dijengok sop yang kedua, ketiga, dan seterusnya sop paling akhir. Mungkin ada di sop paling akhir, paling pinggir, paling ujung. Mungkin juga di sopnya ibu-ibu, kalau ada, termasuk pun tidak kata ibu-ibu. Di sopnya paling belakang, sopnya ibu-ibu, mungkin ada satu jamaah ibu-ibu yang paling khusyuk, lebih ikhlas, lebih sempurna sholatnya dibandingkan makmum lain, termasuk dibandingkan imamnya. Maka berkat satu jamaah ibu-ibu paling belakang tadi, Allah berkenan menerima sholat luar biasa jamaah. Jadi orang yang tidak galak jamaah itu, wallahu a'lam. Kalau tidak tahu ini kita kasih tahu. Kalau tahu masih cak-cak tidak tahu, nah, itu perlu kita doakan supaya dapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Ustaz Madan mungkin makbulnya. Nah, doa imam subuh gitu, Masya Allah. Seandainya, ini alternatif terakhir, seandainya kita sholat berjamaah subuh ini misalnya,
mohon maaf Pak imamnya, dari imam sampai makmum paling belakang, katik sempurnanya, katik khusyuknya, katik ikhlasnya, minta alam dulu misalnya sholat gitu, ya, oleh kepentingan-kepentingan. Maka yang karena kepentingan itu tidak akan lama. Apapun yang dilakukan demi kepentingan duniawi pasti tidak lama. Jikalah waktu akan membuktikan itu. Hanya yang ikhlas yang akan bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Hujan masih diterak, panas masih dilaju, itu yang ikhlas. Kalau yang tak ikhlas, air hujan dari selimut dulu, air panas berteduh dulu. Tapi kalau ikhlas, apapun halangan rintangan, laju. Nah, ini pembuktian keikhlasan kita subuh hari ini. Seandainya hadirin yang mulia, kita semasjid kata yang khusyuk, apakah langsung ditolak Pak Rahman? Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah tetap berkenan menerima sholat kita. Karena apa? Karena kita berjamaah. Ya, yadullah alal jamaah. Allah merahmati orang-orang yang berjamaah. Saking senangnya Allah melihat kita kumpul-kumpul seperti ini. Kumpul untuk sholat berjamaah, kumpul untuk majelis taklim, kumpul untuk kebaikan, kumpul untuk berbagi infak sedekah. Ya, yang beberapa hari yang lalu dilakukan oleh Baiker Subuh, kita kerjasama dengan lembaga zakat. Kumpul-kumpul kita untuk melakukan kebaikan, itulah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan halakoh seperti ini, kita muter keliling berbentuk halakoh seperti ini salah satu majlis nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di surganya Allah dalam bentuk halakoh seperti ini. Silakan baca kitab-kitab hadis. Ya, maka masyarul hadirin yang mulia, rugi nian kalau tak sholat di masjid. Karena ada jaminan sholat kita berjamaah di masjid akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sholat dewean, baru akan diterima Pak. Ya, sholat dewean itu kapan? Ketika diterima? Ketika sholat itu khusyuk nian, ikhlas nian, sempurna nian, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diterima pahalanya dikit. Ya, kalaupun diterima sah. Kita pakai Syafi'i, maka sah sholat di rumah, kecuali Hambali. Nah, siapa yang Hambali di sini? Salafi itu ikut Hambali, Muhammadiyah itu rata-rata ikut Hambali. Kalau dia meyakini mazhab Hambali, maka sholat berjamaah itu fardu ain, tak sah di rumah, sahnya cuma di masjid. Ya, apapun pilihan, insya Allah benar. Karena kita masih mengikuti pandangan para ulama 4 mazhab itu. Masyarul hadirin rahimakumullah. Jadi sholat di rumah sah menurut pandangan mazhab selain Hambali, sah. Cuma rugi. Kalau sah pahalanya hekok. Pak Rahman kan sekok. Tapi kalau kita sholat di masjid, Rasul bersabda, bisa dibaca dalam kitab karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, apa kata Rasul? As-salatu fil masjidil jami' ta'dilu al-faridatu hajjatan mabrurah. Sholat berjamaah di masjid jami', kalau sholat fardu, nilainya setara dengan haji yang mabrur. Ya, wan nafilatu ka hajjatin mutaqabbalah. Sementara sholat sunnah yang kita kerjakan di masjid, nilainya setara dengan haji yang mutaqabbalah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya wajib sunnah yang kita kerjakan di masjid dapat pahala haji. Kalau di rumah tidak, cuma sekok bahan. Selanjutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wassalatu fil masjidil jami' ala ma siwahu minal masajid. Salat di masjid jami' dibandingkan salat di tempat lain. Salat di rumah. Tak kedengaran? Nah, katik kantongi. Sini tuh. Tak dengar ya? Berisik. Katik kantong sih. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu fil masjidil jami' ala ma siwahu minal masajid bi 500 salatin." Salat yang kita kerjakan dengan berjamaah di masjid jami', maka nilainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 500 salatin, 500 kali lipat. 500 kali lipat dibandingkan salat di selain masjid. Maka masyarul hadirin rahimakumullah, rugi nian ya bagi kita yang ada kesempatan, masih ada umur, awak masih sehat,
masih muda, yang tua cak imam kita lagi semangat ke masjid untuk jadi imam, untuk sholat berjamaah, apalagi kita yang masih muda-muda. Kita yang, kalau aku dah baca lagi nyebut kita bujang ya, masih bujang-bujang ini. Mana aku nyebut masih bujang kaget, orang rumah yang arah ya kan? Aku bujang, kata pas ceramah di luar ya, barang man. Yang bujang-bujang ini, baik bujang pertama ataupun bujang kedua itu duda berarti ya. Semangat ke masjid, mudah-mudahan ya dapat jodoh dari masjid, bagus itu. Karena dosen saya dulu, Pak Mugiono, Ustadz Mugiono itu dosen EN. Beliau tuh lagi kuliah marbot masjid, sama seperti saya juga marbot masjid, lagi kuliah dulu. Alhamdulillah ilmunya terpakai kalau di masjid walaupun sambil kuliah itu. Beliau dapat jodoh itu dari jamaah masjid. Jadi pengurus masjid punya anak gadis ya kan, dijengoknya Ustadz Mugiono itu pinter ya kan, bagus, cocok buat mantu ini. Ya dimantu, alhamdulillah. Ya. Itu berkah, rajin berjamaah di masjid. Insyaallah Mugiono ya. Ini Mugi Harso, bukan Mugiono ya. Itu yang dosen saya itu Ustadz Mugiono. Sama Muginya ya. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masya Allah. Berkah subuh ini Ustaz Hamdi ya. Hujan begitu lebatnya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Saya ingin sampaikan satu hadis. Tadi baru mukadimah itu sebenarnya ya. Baru mukadimah. Satu hadis ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra, hadirin yang mulia, beliau melihat ada tulisan di pintu surga. Ya, ada tulisan di atas pintu surga. Tulisannya berbunyi anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namma. Pendek tulisan di atas pintu surga. Wahai surga, anti muharramatun. Ya, engkau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasuki 3 macam manusia. Kita tentu pengen masuk surga kan? Ya, tidak ada yang pengen masuk neraka. Tak lemak. Panas neraka itu Pak Yudi, Pak Rahman. Ya, kena sinar matahari siang jam 12 lagi hangat. Ya, kena bara api lagi letup. Kena bekas korek api zaman sekarang sarunya nemu korek api itu ya. Pemancing yang masih banyak. Itu lagi hangat, letup. Ya, apalagi masuk neraka, pasti tidak tahan kita. Pasti tidak tahan. Maka tentu kita semua ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai jadi 3 macam manusia ini haram masuk surga. Haram masuk surga. Artinya tidak kata harapan masuk surga yang 3 macam manusia. Nauzubillah min dzalik. Nomor 1 ya, yang haram masuk surga itu adalah ala kulli bakhilin. Setiap orang yang pelit. Ya, orang yang pelit, orang yang bakhil itu haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelit apapun, Pak. Pelit ilmu, tak galak ngajar, atau ngajar cuma ketika ada bisyarah yang lumayan sehingga ada pilih-pilih ya. Kalau masjid besar galak, masjid kecil tak galak. Masjid di kota galak, masjid di dusun tak galak ngisi misalnya. Ini pelit ilmu, ustaz-ustaz yang seperti itu. Atau ketika ada kepentingan politik saja galak ceramah, jadi jurkam galak. Ya. Cuma diundang ke rumah orang miskin tak galak misalnya. Awas, hati-hati. Saya ingatkan kawan-kawan, ustaz yang sudah terjun di dunia dakwah, luruskan niat. Saya sampaikan sabda Nabi keras hadis Rasul ini. Saya dari sekolah dulu, zaman masih nyantri di pondok pesantren Nurul Iman Tanjung, hobi saya ngapal hadis yang nakuti diri dewek supaya tidak jadi keluar dari rambu-rambu Allah. Ya. Salah satu saya hafalkan hadis. Man talabat dunya bi'amalil akhirah tamasallahu wajhahu 'alan nar. Hadis ini saya hafal, saya masih sanawiyah. Yang hafal dewek, cari hadis-hadis yang nakuti diri dewek supaya tidak berani basing-basing, supaya tidak berani sembarangan. Ya. Meluruskan niat, tulus ikhlas. Ya. Apa kata Rasul? Barang siapa mencari dunia, menuntut dunia, mencari ketenaran, nyari pangkat dan jabatan, pengen jadi apa misalnya, jadi kades, ya, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden misalnya, tetapi menggunakan agama sebagai dalih, nak naik ke jabatan dia tadi, itu berarti menggunakan dunia, ya, menggunakan akhirat untuk nyari dunia. Man talabat dunya bi amalil akhirah. Barang siapa mencari dunia dengan amal akhirat. Maka saya tekankan, majelis kita jangan sampai terkontaminasi.
dengan masalah politik. Boleh kawan-kawan yang terlibat di politik ikut, tapi bawa nama pribadi, Ustaz Nasran. Tidak boleh bawa nama politik. Apalagi kita mendukung si A, si B untuk pencalonan. Itu jangan sampai. Lemaklah kita netral. Kalau kita netral, maka seluruh golongan bisa kita masuk. Seluruh orang bisa kita ajak. Tapi kalau kita letak netral lagi, tentu lawan politiknya tidak akan milu kita. Ya, kita sudah dipilih-pilih kawan. Pilih kasih akhirnya. Maka lebih baik kita netral. Sebagaimana guru-guru kita. Netral. Nak siapapun nyalon, kita doakan. Yang terpilih nanti itulah pemimpin kita. Ya, kita harus lepas dari ikatan-ikatan politik yang mengikat gerakan kita sehingga kita hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Dan ingat hadis tadi, man talabat dunya bi amalil akhirah. Barang siapa mencari dunia dengan amal akhirat. Jelas kan maksudnya? Mencari dunia dengan amal akhirat. Kita tuh lemak lah kata kiai-kiai dulu apa? Nanam padi, rumput pasti tumbuh. Kejarlah akhirat, dunia pasti ikut. Tidak usah ngejar dunia, nanam rumput. Mana mungkin padi nak tumbuh? Itu perumpamaan yang sangat baik saya pikir. Ya, kita kejar di akhirat. Masalah kamu nak nyalon, nak jadi bupati, nak jadi apa, terserah. Kita miluk doakan. Insya Allah kalau memang bagian terpilih itulah. Tapi tidak usah diniatkan agama ini untuk nyari dunia tadi. Ya. Man tarabat dunia bi amalil akhirah, tamasallahu wajhahu 'alan nar. Masuk neraka. Jadi saya misalnya jadi imam sholat di Masjid Agung Al-Amir. Niat aku jadi imam di sana cuma ngarap duit, ngarap gaji, pengen terkenal, dekat dengan bupati. Masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Saya nyontohkan diri aku, baik saya nyontohkan orang luar. Orang luar gak tersinggung. Hadis itulah aku hafal sebelum aku jadi imam Al-Amir. Jelas. Karena saya sudah diajari, dibimbing guru-guru kami Kiai Balian dan guru-guru yang lain. Jangan nyari dunia dengan amal akhirat. Masalah kita dapat gaji itu tidak jadi masalah, halal. Cuma jangan jadi niat, jangan jadi tujuan. Atau ngaji, baca Al-Quran. Man qara'a Al-Quran yata'akkalu bihin nas ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu azmun laisa alaihi lahmun. Barang siapa membaca ayat suci Al-Quran, niatnya yata'akkalu bihin nas, dapat materi, dapat makan, dapat minum. Niatnya artinya dunia, bukan akhirat, bukan lillahi ta'ala. Maka wawajhuhu azmun laisa alaihi lahmun. Di akhirat nanti dia akan dibangkitkan, wajahnya hanya berupa tengkorak saja. Tidak ada daging sedikit pun di mukanya. Karena apa? Sudah memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi wajib ikhlas. Kati guna gawe tak ikhlas. Nenggal kawak baik. Kalau tak ikhlas, cuma nyengalkan badan. Ngabis ke duit, ngabis ke nomor. Ikhlas, insya Allah, akhirat dapat, dunia ngiri. Kalau tak ikhlas, cuma dapat dunia baik. Bahkan kadang-kadang kecil. Tahu kecil? Kecil itu lewat. Kati dapat sedikit pun. Kalau tak ikhlas, rugi. Maka tanamlah akhirat. Insya Allah, akhirat dunia pasti ngiri. Saya cerita sedikit. Mohon maaf, sampai sekarang ijazah saya di UIN belum saya ambil. Ini adik yang tempoh hari wawancara untuk kepentingan skripsi beliau. Ijazah saya sampai hari ini belum saya ambil. Jadi kerja saya sekarang tidak pakai ijazah, mohon maaf. Saya sempat ngajar di 4 sekolah. Di Az-Zahra Palembang, di Muhammadiyah. Jadi saya gabungan NU Muhammadiyah sebenarnya. Saya tahu persis. 3 tahun ngajar di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Di Pondok Pesantren Uyung Tanjung. Itu memang tempat saya sekolah dan saya ngajar. Di Pondok Pesantren Ahlul Qura Limungan, 4 sekolah saya ngajar, semua tidak menggunakan ijazah. Saya jadi penyuluh agama sama dengan Ustaz Amri, juga tidak pakai ijazah. Diminta, dipanggil, disuruh, diwajibkan, meluk. Itu perintah guru saya, meluk. Kalau kita ada kebacaan, kalau kita emas, ya, kata Usman kemarin, ya, kata Oman, kalau kita emas walaupun dalam tanah digali wok. Jadi tinggal kita mengupgrade diri kita. Walaupun kita dalam hutan, kita emas dicari orang, harta karun digali. Kalau harta karun itu di dalam laut diselami, dalam tanah digali, dalam hutan digali, diselami, digali, dicari. Tinggal kualitas kita yang harus kita upgrade, kita tingkatkan. Ya, maka balik ke cerita awal tadi, jangan pelit ilmu. Dan kalau ilmu kita diminta untuk dipakai, jangan pernah pakai tarik. Ini untuk kawan-kawan yang sudah terjun di dunia dakwah. Ikhlas, ikhlas. Insya Allah ketika kita ikhlas, dunia ngiri.
akhirat lah pasti. Pelit ilmu, pelit senyum kadang-kadang. Ini yang haram masuk surga nih. Ya, bakhil, pelit. Pelit ilmu tadi dah galak ngajar, dah galak ceramah. Kalau dah besar bayarannya misalnya. Ya. Pelit senyum. Ya, raih patah ribu kadang. Ya, merengut, boleh, jangan baik. Ah, itu pelit senyum, tak boleh. Padahal senyum itu sedekah. Ya, pacak dapat pahala walaupun buntu. Nah, yang buntu senyum deh terus ya. Nah, itu pahala sedekahnya itu. Sedekah orang buntu saya senyum. Kalau sedekah orang kaya senyum dan duit, ya kan? Kalau kita buntu nih senyum deh minimal. Coba jengok-jengok Pak Saidi. Jangan jengok kayu senyum, ya kan? Jengok-jengok mana ada kanti senyum, mendekati kanti biasa weh. Ya, itu. Termasuk pelit harta dah galak sedekah. Jadi intinya yang haram masuk surga ala kulli bakhil. Setiap orang yang pelit. Ya, pelit harta, pelit duit, pelit senyum, pelit ilmu, seluruh yang namanya pelit kati yang bagus. Ada pelit yang bagus dah. Ya. Silakan kasih tahu saya kalau ada pelit yang bagus. Kalau iri, masih ada iri yang bagus. Iri itu ada dua macam, ada hasad, ada ghibtah. Kalau hasad itu, nah itu yang jahat. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jangan sampai iri dan dengki karena dia akan memakan kebaikan kita sebagaimana api makan kayu bakar. Habis pahalanya kalau hasad. Nah, ghibtah itu iri juga, cuma positif. Iri juga orang pacak ngaji. Ya. Pacak ngaji, dia ngaji siang malam, ya, salatnya pakai ayat panjang-panjang misalnya kan. Kita pengen cak dia juga. Nah, itu bagus, namanya ghibtah. Iri yang ghibtah. Ghibtah itu kita pengen ya, orang pengen seperti orang itu dan tidak ingin nikmat tadi hilang dari dia. Kita sama-sama ingin seperti dia. Itu ghibtah. Tapi kalau hasud, dengan orang kaya, kita luak. Pengen kita yang kaya kalau pacak dia miskin. Ya. Gini kok pengusaha kalau pacak usahanya bangkrut, kita yang lancar usahanya. Itu hasad, itu tidak bagus. Kalau gitu nyengok orang kaya, ya, rajin ikut bikir subuh Pak Yudi, ya kan pengusaha gitu ya. Pengen ikut cak beliau. Wah, aku pengen cak Pak Yudi, ya, jadi pengusaha tapi taat beragama. Itu namanya ghibtah. Ya, pengen sama-sama cak beliau. Kalau pengen lemak di kita tapi tak lemak di orang, kata orang diri itu apa? Lemak di diri tak lemak di orang, ya kan? Nak lemak dewek. Ah, itu namanya hasud, tak bagus. Ya, tak bagus. Oke, jadi setiap orang yang pelit masuk neraka. Nah, tadi saya tanya, ada tak pelit yang bagus Pak Yudi, Pak Rahman? Pelit yang bagus. Rasain tak kata yang bagus pelit itu. Maka wajar kalau sampai ada tulisan di atas surga, anti muharramatun ala kulli bakhil. Surga diharamkan untuk dimasuki oleh orang yang pelit. Pelit kali. Yang kedua, yang haram masuk surga ala kulli aqtid. Setiap anak yang durhaka. Anak durhaka haram masuk surga. Dan sudah dimasukkan, dianggap durhaka oleh sahabat Nabi. Maka para sahabat yang murid Nabi, bimbingan langsung dari Nabi SAW, mereka mengatakan, qala ba'dus sahabah tarkud du'a lil walidaini yudayikul aish alal walad. Keterangan ini bisa dibaca dalam kitab Durratun Nasihin. Apa kata sahabat Nabi? Sahabat Nabi, omongan sahabat itu cetok benar, ya, karena beliau murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Tidak mendoakan orang tua, ya, akan menjadi sebab kesempitan hidup sang anak. Ya, susah hidup sang anak, tak bahagia hidup sang anak. Salah satu sebabnya adalah durhaka dengan orang tua. Maka hati-hati, jangan niat melawan orang tua. Tak mendoakan sudah durhaka. Ya, tak pernah baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah durhaka. Apalagi sampai merepet nyawa orang tua. Fala takul lahuma uff, ngomong dengan orang tua lah sudah durhaka. Pak, cuma 2 huruf itu, Pak Rahman. Cuma 2 huruf, A dengan H. Durhaka. Dosa besar. Maka kalau merepet nyawa omongan orang tua, apalagi sampai ngadukan orang tua ke polisi, ke pengadilan, jelas. Walaupun orang tua salah,
Sebagai anak, tetap benar itulah orang tua. Sebagai akhlak kita kepada beliau. Jangan sama nyusahkan orang tua. Orang tua kita kafir sekalipun. Inilah paling akhir sudah batas toleransi dalam Islam. Orang tua kita kafir, apakah boleh kurang ajar? Tidak boleh. Meskipun orang tua kita beda agama dengan kita, tetap wajib dihormati sebagai akhlak seorang anak kepada orang tua. Masalah kekafiran dia, itu urusan dia. Kalau pacak kita doakan, kita dakwahi, tapi tetap tidak boleh kurang ajar. Apalagi orang tua kita muslimah, muslimah, tambah tidak boleh kurang ajar. Maka wajar kalau anak yang durhaka haram masuk surga. Itu keburukan paling buruk dan tidak nunggu akhirat. Balasannya kontan di dunia. Kontan di dunia. Terakhir, ya, yang haram masuk surga adalah namam, tukang adu domba. Buat cakap sana sini, akhirnya merusak persatuan kita, ya, merusak orang laki bini dibuat-buat cakap, ya kan, merusak satu organisasi, akhirnya jadi rusak, tidak bagus lagi, tidak harmonis lagi hubungannya. Maka jangan sampai ngadu domba. Kita harus jadi lem perekat, ya. Kalau yang tak bagus kita baguskan, yang bermusuhan kita damaikan, itu tugas kita. Fa aslihu baina akhwaikum. Kita jadi juru damai, bukan tukang kompor, bukan tukang pecah belah, persatuan. Tapi kita harus mendamaikan karena kita bersaudara. Maka harus saling sayang sesama saudara. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi seluruh makhluk Allah walaupun jahat. Ya, kita tidak diajarkan untuk membenci. Boleh benci perbuatannya, sikapnya, tapi orangnya kita doakan supaya dia sadar, supaya jadi orang baik. Inilah hakikat cinta dalam Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu. Ya. Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Siapapun beliau sayang, beliau cinta. Ya, seluruhnya tanpa terkecuali seluruh makhluk Allah beliau cinta, beliau sayang. Maka sampai beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang. Ya, tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita pasti sayang dengan diri dewek, maka dirawat. Ya kan, dikasih makan, dikasih minum, dikasih baju. Ya, itu karena kita sayang dengan diri kita. Ya, dimanja ke belum dengan belaki bebini, ya kan? Nah, jadi yang belum belaki itu belum sayang dengan dirinya itu. Ya, masih jawab dulu Ustaz Amri ya. Nah, jadi kalau sayang dengan diri, belaki bebini, artinya pacak saling rawat gitu mugi ya. Isi. Ya Allah. Nah, kemana tadi lagi? Ya, jadi kita wajib mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita dewek. Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini beliau menerangkan bahwa cinta ini bermakna umum. Ya, saudara kita tuh banyak. Ada saudara seiman, ada saudara yang tak seiman. Seluruhnya wajib kita cintai. Dengan yang seiman. Yang seiman ini ada dua macam, Ustaz Amri kan? Ada yang taat, ada yang tak taat. Kita cintai, kalau kita sayang, kalau yang taat, yang rajin sholat subuh berjamaah, anggota kita majelis baikir subuh ini, kita doakan supaya istiqomah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang sudah rajin ke masjid, yang sudah rajin ibadah, yang bagus akhlaknya, istiqomah, jangan sampai dia suul khotimah. Kita doakan. Maka kita banyak-banyak berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Banyak berdoa minta husnul khotimah. Yang la taat kita doakan tetap. Ya, continue. Yang kedua yang tak taat, boleh dibenci? Boleh diluati? Tak boleh. Tadi malam saya bahas kisahnya. Cuma kalau nak diulang kepanjangannya, bahwa jangan kita luat dengan orang yang ahli maksiat. Bisa jadi dia dapat hidayat, dia taubat di akhir hayatnya. Maka tidak boleh benci dengan siapapun. Kita yang taat saat ini jangan sombong. Ya, kita tidak tahu takdir kita. Kaget dicabut iman, hilang iman. Nauzubillah ya. Maka banyak-banyak berdoa minta husnul khotimah. Ya. Nah, yang tidak taat doakan. Jangan diluati. Jangan dibenci. Yang belum rajin ke masjid, doakan. Yang belum ikut baikir subuh kita, doakan. Atau yang ikut tapi niatnya lain misalnya, doakan supaya dia tulus, ikhlas. Tidak boleh dibenci, tidak boleh diluati. Ya, kita ini dai, kita ini penyeru, pengajak, bukan hakim. Ya, bukan pemutus hukum. Yang mutuskan hukum, yang pacak nilai, ya, mutuskan si anu masuk surga, masuk neraka, salah, itu bukan tugas kita. Itu tugas, ya, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengajak saja.
Yang tidak bagus, kita baguskan. Yang bengkok, kita luruskan. Yang salah niat, kita benarkan. Maka ketika saya menyampaikan hadis-hadis yang keras, itu untuk nampar diri aku dewek, yang pertama. Dan untuk benarkan kalau niat-niat kita salah dalam kegiatan, aktivitas zikir subuh kita. Itu. Kita doakan supaya didapat hidayah, dibimbing oleh Allah sehingga niatnya bagus, niatnya lurus benar. Yang ketiga, yang kafir. Boleh kita benci orang kafir? Tidak boleh. Karena yang kafir itu juga makhluk ciptaan Allah. Banyak yang akhirnya taubat. Ya kan? Banyak yang akhirnya menjadi mu'allaf. Maka ada adik Gium yang menyatakan bahwa rata-rata kalau ada orang yang non-muslim akhirnya menjadi muslim itu rata-rata orang pintar. Rata-rata orang pintar. Juga lah. Ya, yang menjadi mu'allaf itu. Para ahli, para ilmuwan, para doktor, para profesor di Eropa, di Amerika itu banyak yang masuk Islam. Walaupun awalnya dia mencari, meneliti tentang kejelekan Islam, tapi karena nalarnya jalan, ya, akhirnya justru dapat hidayah masuk Islam. Maka tidak boleh kita benci orang kafir. Kekufurannya wajib dibenci. Kemusyrikannya wajib dibenci. Tapi orangnya kita berharap supaya dia dapat hidayah, dia tobat masuk Islam. Itu kalau baca. Maka doakan orang-orang kafir supaya dapat hidayah. Dan sunnah mendoakan orang kafir masuk Islam. Sunnah mendoakan mereka supaya dapat hidayah itu sunnah. Sepakat para ulama. Yang tidak boleh bahkan haram adalah mendoakan mereka diampuni dalam waktu masih kafir itu. Ya, misalnya siapa presiden Amerika sekarang, itu yang banyak nih musuh orang Islam, ya kan? Nah, kita doakan, ya Allah ampunilah dosa presiden Amerika saat ini misalnya. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau doakan, ya Allah semoga dia dapat hidayah. Berikan dia hidayah, kuatkan Islam dengan dia masuk Islam misalnya. Ya, maka itu sunnah. Ya, mendoakan dia dapat hidayah sunnah, mendoakan dia masuk dapat ampunan Allah itu haram, tidak boleh. Nah, jadi tiga ini. Yang Islam taat kita doakan istiqomah, yang belum taat kita doakan dapat hidayah untuk taat, yang kafir kita doakan masuk Islam. Itulah makna cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Maka hadirin yang mulia, mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa cinta dan menebarkan cinta ya di seluruh makhluk Allah. Siapapun itu layak dan berhak untuk mendapatkan cinta dari kita umat Islam kaum muslimin. Karena memang dakwah dan misi Rasulullah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin yang mulia, ini saja. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau kepanjangan. Ini saja kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعظمه ومن اللطف أنفعه يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الدموع سبيل